Roma nyaris lolos ke UCL, menyesalkah Ranieri tak direkrut lebih awal? Sempat terpuruk di awal musim, AS Roma bangkit bersama Claudio Ranieri dan finish di posisi kelima. Roma menutup musim dengan selisih 1 poin dari 4 besar. Ranieri direkrut Roma pada November tahun 2024 untuk menggantikan Ivan Juric. Kala itu, Giallorossi hanya berjarak 3 poin dari zona degradasi. Perlahan tapi pasti, Roma mulai stabil bersama Ranieri. Roma bahkan sempat tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan secara beruntun di Serie A sebelum takluk di tangan Atalanta pada pekan ke-36. Sejak pergantian tahun, Roma mengumpulkan 49 poin dari 20 pertandingan, paling banyak di antara tim-tim lainnya di Serie A. Sementara sejak Ranieri datang, I Lupi meraih 53 poin, sama dengan jumlah poin yang didapat Inter Milan dan Napoli di periode yang sama. Pada akhirnya, Paulo Dybala DKK, finish kelima dengan selisih 1 angka dari Juventus yang ada di peringkat keempat atau batas akhir zona Liga Champions. Ranieri pun lantas ditanya mungkinkah Roma bisa punya target lebih tinggi andai ia direkrut lebih awal. Saya kira kami tidak bisa menargetkan lebih tinggi lagi. Ada perubahan besar, tapi itu bukan evaluasi yang adil, ujar Ranieri seperti dilansir Football Italia. Saya mengambil alih tim di momen terburuk, ketika moral mereka di titik nadir, mereka kehilangan kepercayaan diri, jadi saya mencoba untuk tetap simpel saja dan mengembalikan rasa percaya diri mereka. Fans mendukung saya, karena mereka tahu saya jarang berbohong atau menjual drama, setidaknya 90%-nya. Mereka bisa mempercayai saya. Kami sempat kalah di awal melawan Como dan Atalanta, tapi kemudian cuma kalah 2 kali lagi di sepanjang musim di Serie A. Anak-anak sudah memberikan segalanya dan itulah yang penting buat saya, kata Ranieri. Zeki Celi absen di laga perdana musim depan. Di penghujung pertandingan pekan ke-38 kejuaraan, juri olahraga mengumumkan keputusan ronde tersebut. Selama pertandingan melawan Granata, yang dimenangkan Roma dengan skor 2-0, Zeki Celi menerima kartu kuning. Bek asal Turki itu mendapat kartu kuning, sehingga sanksi yang diberikan oleh direktur pertandingan Marco Di Bello tidak akan membuat pemain Giallorossi nomor 19 itu bisa bermain untuk tim pada pertandingan pertama kejuaraan berikutnya. Harus mempersiapkan diri lebih baik untuk musim depan. Gianluca Mancini, kami selalu bersatu sebagai satu tim, kami tidak pernah bertengkar. Selalu bersatu karena tujuan kami dan dengan antusiasme yang tinggi. Kami finish di posisi kelima, di depan tim-tim yang memiliki lebih banyak poin dari kami. Kami harus mempersiapkan diri untuk tahun depan, saat kami akan bermain untuk kejuaraan dan Liga Eropa. Kami bisa mendengar sorak-sorai para penggemar. Kami melakukan bagian kami, tetapi nasib tidak lagi berada di tangan kami. Kami senang dengan jalan ini bermain untuk trofi sepenting Liga Eropa membuat kami bangga. Kami tampil hebat tapi tak cukup untuk lolos ke UCL. Gianluca Mancini, apa yang telah ia lakukan sebagai pelatih sudah jelas. Bagaimana ia menyambut kami, bagaimana ia memanjakan kami, dan memiliki sosok seperti dia di klub, yang mampu memberi nasihat, adalah hal yang penting. Roma membutuhkan sosok seperti dia. Kami senang bahwa itu adalah dia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ranieri dan dia menerima semua ucapan terima kasih itu. Kami tampil hebat, tetapi sayangnya itu tidak cukup untuk memenangkan Liga Champions. Kami mendapat 23 poin dan menambahkan 46 di babak kedua musim. Kami bangga dan harus mempersiapkan diri untuk musim depan karena tim ini kuat, ini adalah keluarga. Pelatih baru, tidak, Ranieri tidak memberitahu kami. Ada campuran emosi, Anda berpikir tentang apa yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik dan apa yang Anda lakukan dengan baik. Kami tenang, pelatih, direktur, dan presiden ada di sana. Pelatih mengatakan dia telah dipilih, tetapi kami tidak akan menjelaskan secara rinci. Kami para pemain sepak bola memiliki pekerjaan kami sendiri. Petik 2. Kesuksesan ini untuk Ranieri. Saelemaekers berbicara kepada DAZN setelah pertandingan Torino vs AS Roma. Pelukan dengan Ranieri. Saya berterima kasih kepadanya atas musim ini. Saat ia tiba, ia benar-benar mengubah tim. Dia juga pantas menang hari ini, dan kesuksesan ini tentu adalah untuknya. Saya serahkan tim ini kepada pelatih baru nanti, semoga beruntung. Claudio Ranieri, pelatih baru sudah ada.
Saya tidak mengatakan apa-apa lo kemarin. Saya masih pelatih, dan juga tidak enak untuk bertanya siapa pelatih barunya tertawa, Red dan bahkan sebagai konsultan, saya tidak dalam posisi untuk berbicara. Apakah ada kesepakatan global atau ada yang kurang? Saya tidak akan menjawab, presiden yang akan menjawab. Ini juga masalah rasa hormat kepada presiden. Momen ini musim yang sulit, tetapi luar biasa. Saat itu cuaca sedang gelap, tetapi saya yakin saya akan menjalani musim yang baik. Saya tidak menyangka kami akan lolos ke Liga Champions, saya tidak menetapkan batasan untuk diri saya sendiri. Wajar saja kami tergelincir, tetapi saya tidak memikirkan kekalahan di Bergamo. Saya puas dengan pekerjaan yang dilakukan. Saya serahkan kepada pelatih baru sebuah tim yang merupakan sebuah tim. Kami telah membuat comeback yang hebat. Giallorossi tertarik pada Garnacho. Menurut apa yang dilaporkan oleh para ahli di Sports, Giallorossi tertarik pada pemain sayap Manchester United asal Argentina, Garnacho. Menurut Transfermarkt, mahar sebesar 45 juta euro. Dybala dan Pellegrini tetap berlatih untuk kembali mengikuti program musim panas. Tidak ada sesi latihan yang dijadwalkan hari ini di Trigoria. Claudio Ranieri telah secara resmi mengumumkan hari istirahat bagi skuad. Meski demikian, Il Romanista melaporkan bahwa Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini dijadwalkan tetap hadir di pusat latihan dalam beberapa hari ke depan. Kehadiran mereka bukan untuk berlatih bersama tim, melainkan untuk menjalani sesi terapi pemulihan cedera yang tengah mereka alami. Keduanya tengah berupaya mencapai kondisi fisik optimal menjelang persiapan musim panas, dengan harapan dapat kembali merumput dalam performa terbaik mereka. Keajaiban tak datang, Roma mengakhiri musim di posisi kelima, siap bertarung di Liga Eropa. Meskipun berhasil menundukkan Torino, AS Roma tidak mampu melampaui Juventus di klasemen akhir Serie A. Dengan demikian, Giallorossi menutup musim di peringkat kelima, yang menjamin mereka tempat langsung di fase kejuaraan Liga Eropa. Klub ibu kota ini telah dipastikan lolos ke fase tersebut dan, berkat perolehan 104,5 poin dalam peringkat klub UEFA, Roma akan ditempatkan di pot pertama. Meskipun demikian, keunggulan ini tidak serta-merta memberikan keuntungan besar, mengingat mereka tetap akan diundi menghadapi dua lawan dari masing-masing pot lainnya, termasuk dari pot mereka sendiri, dengan satu pertandingan kandang dan satu laga tandang. 8 tim teratas dari klasemen fase kejuaraan akan langsung melaju ke babak 16 besar, sementara peringkat ke-9 hingga ke-24 akan menjalani babak playoff terlebih dahulu. Berikut adalah tanggal-tanggal penting yang akan membentuk perjalanan Eropa Roma musim depan. Musim yang tak terlupakan bagi Evan Dika. Musim tahun 2024-25 menjadi catatan emas dalam perjalanan Evan Dika bersama AS Roma. Pada tahun keduanya di ibu kota Italia, bek tangguh asal Pantai Gading ini menjelma menjadi elemen tak tergantikan di jantung pertahanan Giallorossi. Dengan keandalan dan konsistensi yang sulit ditandingi, Dika menegaskan dirinya sebagai fondasi kokoh dalam skema permainan Roma. Statistiknya berbicara dengan lantang, di ajang Serie A musim ini, Dika adalah satu-satunya pemain outfield Roma yang tidak melewatkan 1 menit pun dari keseluruhan kompetisi Liga, total 3.420 menit. Capaian luar biasa ini hanya disamai oleh Federico Baschirotto, benteng utama Lecce, menjadikan mereka berdua sebagai simbol ketahanan fisik dan kedisiplinan profesional di kasta tertinggi sepak bola Italia. Prestasi semacam ini bukan hanya langka, tetapi nyaris legendaris. Dalam lebih dari 2 dekade terakhir, belum ada satu pun pemain Roma yang mencatatkan kehadiran penuh sepanjang musim. Terakhir kali hal serupa terjadi adalah pada tahun 2004. Bahkan Rodrigo Taddei, yang bermain dalam semua laga pada musim tahun 2005-06, hanya mampu menyelesaikan pertandingan secara penuh dalam 18 kesempatan. Hari ini, rekor itu telah berpindah tangan kepada Ndika, seorang pemimpin sunyi yang tak banyak bicara, namun membiarkan data dan performa menjelaskan semuanya. Dengan gaya bermain yang elegan, keteguhan mental yang luar biasa, dan konsistensi tanpa celah, Ndika telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu protagonis sejati musim ini. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah simbol dedikasi dan keunggulan dalam senyap.